Pada video ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan fungsi skenario manager. Jadi skenario manager itu untuk apa? Untuk mencari hasil dari parameter-parameter data yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan di sini yang istilahnya bisa berubah-ubah ini adalah parameter laba dan kurs US dollar, sedangkan harga dari barang ini sudah fix semua. Jadi karena mungkin fluktuasi rupiah dan dolar yang biasanya naik turun dan sebagainya, maka ini cocok untuk istilahnya kita memprediksi keuntungan dari penjualan barang di kemudian hari. Oke, jadi untuk memanfaatkan fungsi ini, pastikan sudah punya datanya seperti ini ya. Jadi ada data barang beserta harganya, langsung persentase laba, kurs US dollar asumsi awal. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan-perubahannya, kita masukkan di skenario manager. Dan yang terakhir adalah total laba. Total laba ini tidak boleh dimasukkan manual 156.000, tapi harus dari hasil perhitungan. Jadi di sini ada sum B2 sampai B4. Jadi ini akan menjumlahkan dari harga yang pertama hingga harga barang ketiga. Kita kalikan dengan B6, yaitu persentase labanya. Dan yang terakhir adalah kita kalikan dengan kurs US dollar pada waktu itu. Yang dimana hasilnya adalah 156.000. Tapi bagaimana kalau labanya turun dari asumsi kita pertama kali ini yang 10%, atau bahkan naik, bisa turun jadi 8%, bisa naik jadi 12%, kita nggak tahu. Ataupun kurs US dolarnya yang berubah, mungkin yang sebelumnya 15.000 turun jadi 13.000, atau malah naik jadi 17.000. Oke, jadi kita coba aja untuk penggunaan fungsi skenario manager ini. Untuk pemanfaatan fungsi ini, klik di menu data ya. Setelah itu cari simbol what if analysis. Jadi ada di pojok kanan atas kalau di Excel saya ini. Setelah itu silakan diklik di sini. Oke, di sini muncul 3 opsi. Pilih yang opsi pertama, yaitu skenario manager. Nah, pada jendela baru yang muncul, kita bisa masukkan skenario-skenario berapa aja yang ingin kita pakai. Berhubung kalau di slide itu ada 3 skenario, oke, mari kita coba masukkan semua. Jadi mulai skenario 1, 2, dan 3. Oke, kita coba yang pertama dulu, skenario pertama. Kita tambahkan, kasih nama skenario 1 ya. Setelah itu, untuk parameter kedua adalah parameter yang kemungkinan berubah nilainya. Jadi di sini yang kemungkinan berubah yaitu persentase laba dan kurs US dollar. Jadi diklik di parameter ini, inputan parameter ini. Jadi kursornya sampai pindah ke parameter kedua ini ya. Langsung klik di 2 sel nilai laba sama kurs ini. Jadi klik tarik, jangan dilepas dulu kalau belum terblok semua. Jadi kalau sudah dipastikan sudah diblok semua, baru lepas. Oke, changing cell-nya sudah masuk. Kita oke. Nah, setelah itu masukkan untuk skenario pertama ini labanya berapa. Untuk skenario pertama labanya yang diinginkan adalah 8%. 8% kalau kita rubah jadi desimal jadinya 0,08. Untuk kursnya itu nilainya 17.000. Jadi kita masukkan 17.000 di sini. Kita klik oke. Oke, sudah punya skenario pertama. Kita tambahkan lagi untuk skenario kedua. Skenario 2. Changing cell-nya tetap kita tinggal oke saja di sini. Untuk value-nya untuk yang kedua, yaitu labanya berubah jadi 0,09 atau 9%. Jadi kita rubah 0,09. Sedangkan untuk kursnya itu berubah jadi 14.000.
Nah, setelah selesai kita oke lagi. Kita tambahkan skenario yang terakhir, yaitu skenario 3. Kita oke lagi. Untuk yang ketiga ini, persentase labanya naik jadi 12%. Jadi kalau kita tuliskan secara desimal 0,12. Sedangkan untuk kursnya turun jadi 13.000. Nah, pastikan berubah jadi 13.000 ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah punya 3 skenario. Langkah terakhir, kita tinggal klik summary-nya di sini. Kita klik summary. Jadi di sini ada skenario summary sama skenario pivot table report. Nah, nanti bisa dicoba sendiri untuk yang pivot table report ya. Untuk yang utama ini kita langsung aja ke skenario summary. Kita klik OK. Maka akan ada sheet baru di bagian bawah ini, yaitu skenario summary, di mana skenario-skenario yang kita masukkan tadi ada di kolom-kolom yang berbeda. Untuk yang default yang kita set awalnya, yaitu labanya 10%, kurs US dollarnya 15.000, maka keuntungan yang kita dapat adalah 156.000. Sedangkan untuk skenario 1, keuntungan yang kita dapat jadinya 141.000. Skenario 2 turun jadi 131.000. Dan yang paling tinggi itu kalau kita ada di skenario ketiga, 162.000. Nah, cukup praktis kan untuk kita gunakan memprediksi pemasukan yang akan kita dapatkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi skenario manager ini sangat cocok kita manfaatkan ketika kita melakukan prediksi pemasukan, penjualan, dan sebagainya. Oke, jangan lupa kalau ada pertanyaan tolong disampaikan di grup WA. Terima kasih.